yaitu kumpulan suatu item data dengan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya. Kumpulan item ini disusun dalam satu set tabel yang terdiri atas kolom dan baris. Tabel ini digunakan untuk menyimpan informasi dari suatu objek yang akan dipresentasikan dalam database. Tiap kolom pada tabel memuat jenis data tertentu dan bidang penyimpanan nilai aktual atribut. Baris pada tabel digunakan untuk mempresentasikan kumpulan nilai terkait dari suatu objek atau entitas. Tiap baris pada tabel dapat ditandai dengan pengidentifikasi unik yang disebut kunci utama. Dan baris di antara beberapa tabel dapat dibuat saling terkait menggunakan kunci asing. Data ini dapat diakses dengan berbagai cara tanpa penyusunan ulang tabel baris data itu sendiri. Kemudian ada pun beberapa aspek penting basis data relasional. Yang pertama ada SQL, yaitu struktur query language, yaitu antarmuka utama yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database relasional. Yang kedua ada integritas data, yaitu keseluruhan, kelengkapan, akurasi, dan konsisten data. Database relasional menggunakan serangkaian batas untuk membentuk integritas data di database. Kemudian yang ketiga ada transaksi database, yaitu satu atau lebih pernyataan SQL yang dieksekusi sebagai urutan operasi yang bentuk suatu unit kerja logis. Kemudian yang terakhir ada kepatuhan ACID, yaitu semua transaksi database harus melakukan ACID atau atomic, konsisten, isolated, dan durable untuk memastikan integritas data. Klasifikasi database. Secara umum, database adalah kumpulan data yang terkait, yang disimpan, dan diatur dengan cara yang memungkinkan informasi untuk diambil sesuai kebutuhan. Sistem database dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara, termasuk jumlah pengguna pendukungnya, jumlah tingkatan yang dimilikinya, di mana database berada, dan sebagainya. Yang pertama, sistem database single user dan multi user. Sistem database pengguna tunggal terletak satu komputer dan dirancang untuk menjadi diakses oleh satu pengguna. Sistem database single user atau pengguna tunggal banyak digunakan untuk aplikasi pribadi dan bisnis yang sangat kecil. Sebagian besar sistem basis data bisnis saat ini dirancang untuk multi user atau beberapa pengguna. Dan database diakses melalui jaringan karena dua atau lebih pengguna. Dalam sistem database multi-user dapat mencoba untuk mengakses dan memodifikasi data yang sama pada saat yang sama. Beberapa jenis penguncian database yang harus digunakan untuk mencegah pengguna membuat konflik perubahan pada data yang sama pada saat yang sama. Sistem database client server dan NTR. Sistem database multi-user biasanya adalah sistem database client server. Seperti yang kita ketahui, bahwa jaringan client server terdiri dari server yang masuk sumber daya komputer lain, seperti komputer pribadi, yang berfungsi sebagai perangkat klien. Demikian pula sistem database, client server adalah sistem database yang memiliki kedua klien dan setidaknya satu server. Di aplikasi database client server yang khas, klien disebut bagian depan akhir dan server database disebut bagian belakang. Sementara beberapa client server, sistem database hanya memiliki dua bagian, yaitu klien dan server. Yang lain memiliki setidaknya satu komputer tengah atau tingkat antar klien dan server. Sistem ini disebut sebagai sistem database NTR. Salah satu keuntungan dari arsitektur NTR adalah mungkin kode program yang digunakan untuk mengakses database untuk dipisahkan dari database. Dan kode dapat dibagi menjadi sejumlah komponen logis. Program yang terkandung dalam setiap tingkat dalam NTR, sistem database dapat ditulis dalam bahasa pemrograman. Yang berbeda dari bahasa pemrograman, sistem database NTR paling sering ditemukan dalam aplikasi database e-commerce. Yang ketiga, sistem database terpusat dan terdistribusi. Dengan sistem database terpusat, database yang digunakan oleh sistem semua di dekat pulau besar terletak pada satu komputer. Seperti server atau komputer dengan sistem database terdistribusi, data dipisahkan menjadi beberapa database yang masing-masing disimpan di komputer yang berbeda yang mungkin berada di lokasi fisik yang berada satu sama lain, tetapi yang terhubung melalui jaringan. Misalnya, mungkin ada satu database yang disimpan pada server yang dekat pulau besar, terletak di kantor pusat perusahaan, dan database tambahan yang tersimpan di komputer berlokasi di setiap toko retail yang memiliki perusahaan tersebut.
Dengan sistem database terdistribusi, sistem database secara logis diatur untuk bertindak sebagai database tunggal dan muncul seperti itu kepada pengguna. Yang keempat, sistem database berbasis disk dan in-memory. Sementara sebagian besar database disimpan pada hard disk atau terletak di komputer pribadi, server, atau mainframe misalnya, database in-memory (MDBS) juga disebut memori utama atau MMDBS. Dirancang untuk menyimpan semua data dalam memori utama komputer, bukan pada disk. Penggunaan in-memory, database tumbuh karena biaya RAM yang lebih rendah saat ini, dan kebutuhan untuk memprosesnya juga yang lebih cepat. IMDBS dapat melakukan secara dramatis lebih cepat dari database berbasis disk. Namun, mencadangkan data atau jika tidak secara berkala menyimpan data pada media yang tidak lancar, ini sangat penting karena data dalam RAM hilang jika komputer turun atau jika listrik padam. IMDBS dimulai untuk digunakan baik dalam sistem high-end di mana kinerja sangat penting atau seperti dalam aplikasi e-commerce dan dalam jejak kecil, aplikasi tertanam atau seperti aplikasi database yang diinstal pada set-top box dan lainnya, seperti perangkat elektronik konsumen pintar. Model database. Model database adalah suatu konsep yang terintegrasi dalam menggambarkan hubungan relationship antara data dan batas-batasan data dalam suatu sistem database. Terdapat 3 jenis model database, yaitu model database hierarki, model database jaringan, dan model database relasi. Model database hierarki, atau biasa juga disebut dengan database model pohon, merupakan sebuah database yang hubungan antara simpul digambarkan seperti struktur pohon, dan juga bisa diibaratkan pola hubungan orang tua dan anak. Pada ilustrasi pohon, bagian paling atas disebut sebagai akar, sedangkan bagian paling bawah disebut sebagai daun. Sedangkan ilustrasi orang tua dan anak, pada bagian paling atas disebut sebagai orang tua, sedangkan yang berada di bawahnya disebut sebagai anak, di mana orang tua bisa mempunyai satu anak, one to one, atau mempunyai beberapa anak, one to many. Tapi satu anak hanya boleh punya satu orang tua, one to one, biasanya untuk menggambarkan ilustrasi atau simpul menggunakan bentuk kotak atau lingkaran. Model database jaringan merupakan model yang dikembangkan dari model database hierarki, di mana beberapa kelemahan yang ada di model database hierarki yaitu ketidakmampuan dalam mengolah hubungan banyak ke banyak, many to many, telah diatasi dengan model database jaringan ini. Dalam model ini, data direpresentasikan sebagai gabungan record dan hubungan antara record dipresentasikan sebagai pointer. Maka dari itu database model jaringan mampu menyatakan hubungan satu ke satu, one to one, satu orang tua punya satu anak, satu ke banyak, one to many, satu orang tua punya banyak anak, dan banyak ke banyak, many to many. Beberapa anak punya beberapa orang tua. Model database relasi merupakan model yang paling banyak digunakan untuk saat ini, karena model ini merupakan model basis data yang paling sederhana, mudah digunakan, dan memiliki kemampuan lengkap dalam pengaturan dan pengelolaan sebuah database. Database dalam model ini disusun dalam bentuk tabel 2 dimensi yang terdiri dari basis record dan kolom file. Pertemuan antara baris dengan kolom disebut item data. Tabel-tabel yang ada hubungan menggunakan file-file kunci sehingga meminimalkan resiko duplikasi data atau data ganda. Pengertian network. Network adalah jaringan sistem komunikasi data yang melibatkan sebuah atau lebih sistem komputer yang dihubungkan dengan jalur transmisi alat komunikasi membentuk satu sistem. Network merupakan cara yang sangat berguna untuk mengintegrasikan sistem informasi dan menyalurkan arus informasi dari satu area ke area lain. Komponen-komponen network. Komponen dari satu network adalah node dan link. Node adalah titik yang dapat menerima input data ke dalam network atau menghasilkan output informasi atau kedua-duanya. Sedangkan node dapat berupa sebuah printer atau alat-alat cetak lain seperti PC atau mikrokomputer sampai dengan mainframe komputer.
Link adalah channel atau jalur transmisi atau karir untuk arus informasi atau data di antara node. Link dapat berupa kabel, microwave system, laser system, satellite system. Sedangkan network yang masing-masing node terletak di lokasi yang berjauhan satu dengan yang lain dan menggunakan link berupa jalur transmisi jarak jauh disebut dengan WAN atau Wide Area Network. Sedangkan network yang masing-masing node terpisah dalam jarak yang lokal dan menggunakan link berupa jalur transmisi kabel disebut dengan LAN atau Local Area Network. Hubungan antara LAN dan WAN. WAN atau Wide Area Network merupakan jaringan dari sistem komunikasi data yang masing-masing node berlokasi jauh atau remote location satu dengan yang lain. WAN disebut juga dengan nama Remote Network atau External Network. Sedangkan LAN atau Local Area Network adalah suatu network yang terbatas dalam jarak area setempat atau lokal. Network ini banyak digunakan dalam satu perusahaan yang menghubungkan antara departemen-departemen dalam gedung. LAN berbeda dengan External Network. LAN dapat menggunakan kabel untuk transmisi data atau sebagai link, sedangkan external network masih perlu menggunakan jalur-jalur komunikasi tambahan, semisal telepon, satelit, dan lain-lain. Topologi-topologi yang sering digunakan dalam network WAN dan LAN dapat berbentuk yang paling sederhana, yaitu star network, hierarchy network, loop network, bus network, web network, sampai yang paling kompleks yaitu meta network atau network dari suatu network. Bentuk dari jaringan disebut dengan istilah topologi. Baiklah, saya akan membahas mengenai topologi star network. Beberapa node dihubungkan dengan suatu node pusat central node atau host node yang membentuk jaringan seperti bentuk bintang star. Sebuah komunikasi ditangani dan diatur langsung oleh central node. Kedua, hierarchical tree network. Dari nama network ini berbentuk seperti pohon yang bercabang yang berdiri dari central node dihubungkan dengan node-node lain secara bersejajar. Central node biasanya berupa lark komputer atau mainframe komputer sebagai host komputer yang merupakan jenjang tertinggi. Ketiga, loop network. Loop network merupakan hubungan antara node secara serial dalam bentuk suatu lingkaran tertutup. Dalam bentuk ini, tak ada central node atau host node, semua punya status yang sama. Keempat, bus network. Bentuk ini menghubungkan beberapa node dalam jalur data bus. Masing-masing node dapat melakukan tugas-tugas operasi yang berbeda-beda, seperti halnya pada loop network. Tidak ada central node dan semua node mempunyai status yang sama. Jaringan harus mendukung berbagai aplikasi dan layanan serta beroperasi melalui berbagai jenis kabel dan perangkat yang membentuk infrastruktur fisik. Istilah arsitektur jaringan dalam konsep ini mengacu pada teknologi yang mendukung infrastruktur dan layanan dan aturan yang diprogram atau protokol yang memindahkan data melintasi jaringan. Seiring berkembangan jaringan, didapatkan bahwa ada 4 karakteristik dasar yang perlu ditangani oleh arsitektur yang mendasari untuk memenuhi harapan pengguna, yaitu meliputi fault tolerance, toleransi kesalahan, scalabilitas, quality of service, kualitas layanan, QoS, dan security, yaitu keamanan. Nah, mari kita bahas satu persatu. Fault tolerance, toleransi kesalahan. Harapannya adalah bahwa internet selalu tersedia bagi jutaan pengguna yang menggunakannya. Ini membutuhkan arsitektur jaringan yang dibangun untuk menjadi toleran terhadap kesalahan. Jaringan toleransi kesalahan adalah jaringan yang membatasi dampak kegagalan, sehingga jumlah perangkat yang terpengaruh paling sedikit. Itu juga dibangun dengan cara yang memungkinkan pemulihan cepat ketika kegagalan tersebut itu terjadi. Jaringan ini bergantung pada beberapa jalur antara sumber dan tujuan pesan. Jika satu jalur gagal, pesan dapat langsung dikirim melalui tautan yang berbeda. Memiliki beberapa jalur ke suatu tujuan dikenal sebagai redundansi. Salah satu cara jaringan yang andal menyediakan redundansi adalah dengan mengimplementasikan jaringan paket switched. Paket switching bagi lalu lintas menjadi paket-paket yang dirutekan melalui jaringan bersama. Satu pesan seperti email atau aliran video dipecah menjadi beberapa blok pesan yang disebut paket. Setiap paket memiliki informasi pengelamatan yang diperlukan.
dari sumber dan tujuan pesan. Router dalam jaringan mengganti paket berdasarkan kondisi jaringan pada saat itu. Ini berarti bahwa semua paket dalam satu pesan dapat mengambil jalur yang sangat beda ke tujuan. Ini tidak terjadi pada jaringan circuit switched yang biasanya digunakan untuk komunikasi suara. Jaringan circuit switched adalah jaringan yang menetapkan sirkuit khusus antara sumber dan tujuan sebagai pengguna dapat berkomunikasi. Jika panggilan tiba-tiba dihentikan, pengguna harus memulai koneksi baru. Selanjutnya adalah skalabilitas. Jaringan yang dapat diskalakan dapat berkembang dengan cepat untuk mendukung pengguna dan aplikasi baru tanpa mempengaruhi kinerja layanan yang dikirimkan ke pengguna yang ada. Selain itu, jaringan dapat diskalakan karena perancangan mengikuti standar dan protokol yang terima. Hal ini mungkin vendor perangkat lunak dan perangkat keras untuk fokus pada peningkatan produk layanan-layanan tanpa perlu khawatir perancang seperangkat aturan baru untuk beroperasi dalam jaringan. Selanjutnya adalah Quality of Service, QoS, kualitas layanan. QoS juga merupakan kebutuhan jaringan yang terus meningkatkan saat ini. Aplikasi baru yang tersedia bagi pengguna melalui jaringan internet seperti transmisi suara dan video langsung menciptakan harapan yang lebih tinggi untuk kualitas layanan yang diberikan. Pernahkah Anda mencoba menonton video dengan jeda yang konstan? Karena data suara dan konten video tersebut terus menyatu ke jaringan yang sama, QoS menjadi mekanisme utama untuk mengelola kemacetan dan memastikan pengiriman konten yang adil ke semua pengguna. Kemacetan terjadi ketika permintaan bandwidth melebihi jumlah yang tersedia. Bandwidth jaringan diukur dalam jumlah bit dapat dikirim dalam 1 detik atau bit per detik bps. Ketika komunikasi simultan dilakukan di seluruh jaringan, permintaan bandwidth jaringan dapat melebihi ketersediaan, menyebabkan kemacetan jaringan. Ketika volume lalu lintas lebih besar dari apa yang dapat diangkut melintasi jaringan, perangkat mengantri atau ditahan paket-paket dalam memori sampai sumber daya tersedia untuk mengirimkan pada gambar 1.3. Satu pengguna meminta halaman web dan pengguna lainnya sedang menelpon. Dengan kebijakan QoS, router dapat mengatur aliran data dan lalu lintas suara, memprioritaskan komunitas suara jika jaringan mengalami kemacetan. Terakhir adalah security, keamanan. Infrastruktur, jaringan layanan, dan data yang terdapat pada perangkat yang terhubung ke jaringan adalah aset pribadi dan bisnis yang penting. Ada 2 jenis masalah keamanan jaringan yang harus ditangani: keamanan infrastruktur jaringan dan keamanan informasi. Mengamankan infrastruktur jaringan mencakup pengamanan fisik perangkat yang menyediakan konektivitas jaringan dan mencegah akses tidak sah ke perangkat lunak manajemen yang ada di dalamnya. Keamanan informasi mengacu pada pelindungan informasi yang terkandung dalam paket yang sedang dikirim melalui jaringan dan informasi yang disimpan pada perangkat yang terhubung ke jaringan. Untuk mencapai tujuan keamanan jaringan, ada 3 persyaratan utama seperti 1. Kerahasiaan. Kerahasiaan data tersebut berarti bahwa hanya penerima yang dituju dan yang berwenang yang dapat mengakses dan membaca data. Integritas. Integritas data berarti bahwa memiliki jaminan informasi belum diubah dalam pengiriman dari asal tujuan. Ketersediaan. Ketersediaan data berarti memiliki jaminan akses yang tepat waktu dan dapat dialihkan ke layanan data untuk pengguna yang berwenang.